Shalom, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai praktikum termodinamika tentang cara kalor mekanik. Bilangan yang menyatakan besarnya tenaga listrik yang setara dengan satu satuan tenaga panas atau kalor dinamakan angka kesetaraan kalor listrik. Jumlah panas dinyatakan dalam 1 kalori. Kalori dapat diartikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur suatu gram air dalam derajat Celcius. Cara kalor mekanik adalah kesetaraan energi mekanik dengan energi panas. Untuk menentukan panas jenis suatu zat ialah dengan cara persentuhan atau percampuran. Bila beberapa zat yang berbeda suhunya dicampur atau disentuhkan satu sama lain, benda yang lebih panas akan memberikan sebagian panasnya kepada benda yang lebih dingin hingga tercapai suhu akhir. Usaha ini dikenal sebagai kalor joule yang dapat dinyatakan dalam W sama dengan V kali I kali T, di mana V adalah beda potensial ujung-ujung elemen, I adalah arus dalam rangkaian, dan T adalah waktu pengaliran arus ke sistem. Energi panas yang dilepaskan oleh elemen listrik tersebut akan diterima oleh air dan kalorimeter sehingga temperatur tersebut meningkat. Besar energi panas Q yang dibutuhkan oleh air untuk menaikkan temperatur sebanding dengan perubahan temperatur delta T dan massa M, yaitu C sama dengan M kali C kali delta T, di mana C adalah panas jenis air. Hukum asas Black menyatakan bahwa pencampuran dua buah benda, jumlah kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu lebih rendah. Adapun rumus dari bunyi hukum asas Black ialah Q lepas sama dengan Q terima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam perpindahan kalor. Macam-macam perpindahan kalor ada 3. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas yang tidak disertai oleh zat perantaranya. Kemudian, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan zat perantaranya. Kemudian, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan zat perantaranya. Pengukuran kalor sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat diketahui, kalor yang diserap atau kalor yang dilepaskan juga dapat ditentukan dengan mengukur temperatur zat tersebut dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Besarnya kalor dihitung ketika menggunakan persamaan ini. Yang perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor, dan apabila temperatur turun berarti zat melepaskan kalor. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter ini terdiri atas sebuah bejana logam dengan kalor jenis yang telah diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana lain yang agak lebih besar. Kedua bejana ini dipisahkan oleh bahan penyekat, misalnya gabus atau wol. Kegunaannya bejana luar ini adalah sebagai pelindung agar pertukaran kalor dengan lingkungan sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Hubungan antara kalor dan beda potensial adalah persamaan energi karena besarnya energi tergantung pada muatan, beda potensial, arus listrik, hambatan, dan waktu. Semakin besar muatan, arus listrik, hambatan, beda potensial, dan waktu, semakin besar pula energinya. Sedangkan untuk hambatan, semakin besar hambatan, energi semakin kecil.